Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Siang tadi pemirsa, sekitar pukul 13:17, Yakut datang ke gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya di gedung KPK, Yakut datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Sebelum masuk ke gedung KPK, Yakut mengatakan jika ia diperiksa sebagai saksi untuk memberikan kesaksian atas Isfa Abidal Aziz. Yakut sendiri sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Januari 2026 lalu. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut, rekan kami Rehana Mezia akan melaporkannya untuk Anda dari gedung KPK. Silakan Rehana. Ya baik pemirsa, selamat malam. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas hari ini memenuhi panggilan dari KPK. Adapun Yakut Khalil Qaumas pemirsa tadi tiba sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat didampingi dengan kuasa hukumnya dan pemeriksaan juga berakhir tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Yakut Khalil Qaumas sendiri pemirsa ini tidak menjelaskan sebetulnya apa saja poin-poin ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya oleh penyidik KPK. Namun yang pasti pemirsa, Yakut Khalil Qaumas ini menghadiri panggilan dari KPK. Statusnya adalah sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus korupsi kuota haji. Kalau kita lihat memang Yakut Khalil Qaumas selaku mantan Menteri Agama ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak dari KPK. Ya, ini adalah pada awal tahun bersamaan dengan penetapan Yakut Khalil sebagai tersangka. Juga pihak dari KPK sendiri masih terus bekerjasama dengan pihak dari BPK untuk mengetahui sebetulnya seberapa besar kerugian dari adanya kasus ini yang merugikan negara. Tidak hanya itu, memang untuk tersangka lain selain Yakut Khalil Qaumas sendiri ada pula, ya ini adalah mantan staf khusus Menteri Agama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Pemirsa, tadi juga kami sebelum pemeriksaan ini berakhir sekitar pukul 17.30 di siang hari tadi, awak media juga bertanya kepada pihak dari KPK dan jubir KPK juga mengungkapkan pemirsa jika hingga saat ini masih menunggu perkembangan selanjutnya terkait dengan kapan sebetulnya kedua tersangka tersebut akan ditetapkan ataupun akan ditahan pemirsa oleh KPK, dan juga hanya mengatakan agar publik terutama ini awak media untuk bersabar dan juga untuk terus mengikuti perkembangan selanjutnya. Adapun hingga saat ini pihak dari KPK sendiri telah meminta keterangan beberapa saksi lain, seperti diantaranya adalah meminta keterangan dari BPK pemirsa, kemudian juga sudah diperiksa, dilakukan pemeriksaan terhadap staf khusus Yakut Khalil Qaumas sendiri, yaitu adalah Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex pada hari Kamis yang lalu. Kemudian pada hari Senin diketahui juga KPK telah memeriksa pemilik agen perjalanan Maktur Travel Fuad Hasan Masyur. Sementara pada hari Jumat tanggal 23 lalu pemirsa, KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Tidak hanya itu, KPK juga sudah memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizudin dan juga Wakil Khatib Yusriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta. Di sisi lain juga memang kalau dilihat KPK ini telah menggeledah sejumlah tempat-tempat dan juga telah mengumpulkan alat bukti pemirsa, seperti diantaranya adalah menggeledah tempat rumah Yakut Khalil Qaumas yang berada di wilayah Jakarta Timur, kemudian juga kantor agen perjalanan haji dan umroh yang berada di Jakarta, adapun rumah ASN Kementerian Agama di Depok, bahkan hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Banyak juga pemirsa barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari KPK untuk mengungkap perkara dari kasus kuota haji ini. Diantaranya adalah seperti dokumen, kemudian barang bukti elektronik, bahkan ini hingga kendaraan dan juga properti yang juga ini telah disita sebagai barang bukti oleh pihak dari KPK. Menurut perhitungan KPK pemirsa, diketahui memang diperkirakan juga atas kasus ini kerugian negara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Demikian informasi sementara, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rehana Mezia atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.